karena dulu lokasi ini berada di luar tembok kota Roma. Makanya sampai sekarang namanya diabadikan di luar tembok kota Roma. Kan kota Roma zaman dulu kan kecil ya, ada temboknya tinggi. Kenapa namanya di luar tembok kota Roma? Karena Paulus dikubur di sini. Paulus dikubur di bawah altar. Nanti kita bisa kunjungi makamnya. Terus kalau ibu-ibu punya intensi doa, bisa ditulis di situ. Ada amplopnya, bisa ditulis. Atau kalau udah ada intensinya, tinggal dimasukin aja ke kotaknya, didoakan. Nanti ada di dalam situ ada itu. Nah dulu ceritanya Paulus mati di apa, kalau Paulus meninggal diapakan? Ingat ya? Kalau Santo Petrus kan di makam disalib terbalik kan? Kalau Paulus diapakan? Dipancung ya? Ya, Santo Paulus itu dipenggal, tapi tidak dipenggal di tempat ini, di tempat yang berbeda. Lalu setelah dipenggal, Santo Paulus jenazahnya dibawa sama para muridnya, dikubur di sini. Karena beliau adalah tokoh terkenal orang Kristiani, banyak orang ziarah ke sini, sembunyi-sembunyi zaman dulu. Ketika Kristianitas diakui oleh Konstantinus 313, Konstantinus melihat tempat ini tempat suci, lalu dibangunkanlah basilika. Tapi kecil zaman dulu hanya basilika kecil. Lalu kemudian setelah ribuan tahun jadi kayak gini. Ini basilika paling baru nanti kalau di dalam kita lihat, karena 200 tahun lalu kebakaran, sehingga ketimbang basilika yang lain habis. Ketimbang basilika yang lain ini kelihatan lebih bagus, lebih indah dalamnya. Dan satu lagi yang menarik, di basilika ini juga disimpan rantainya Santo Paulus ketika beliau diikat. Ketika beliau diikat mau dihukum mati, rantainya masih disimpan di sini. Nanti kita bisa lihat. Terus saya punya PR. Di dalam basilika ini juga ada fotonya Paus pertama. Siapa namanya Paus pertama? Petrus. Dan Paus terakhir sekarang namanya? Silahkan cari nanti ya. Nanti yang tahu di mana Fransiskus, tahu di mana Petrus, nanti dapat gelato gitu ya. Iya, ada fotonya banyak. Nah itu juga mau tuh. Nah, ada fotonya banyak sekali. Kita punya Paus sampai tahun ini ada 266 Paus. 266 Paus. Nah, nanti cari di mana Petrus dan di mana Fransiskus. Jadi banyak foto-fotonya kecil gitu ya. Dan semuanya mosaik, bukan gambar. Semuanya tempel-tempelan. Nah, kita mau masuk pintu suci. Nanti pintu sucinya di dalam kita doa lembar doa yang tadi ku kasih tadi, yang di email. Kita doakan halaman terakhir doa tahun jubileum ya nanti ya. Terus abis itu doa Bapa Kami, Salam Maria sama kemuliaan. Ini Ibu ada lembaran doanya yang jubileum ya kemarin ya. Doa jubileum ya. Kalau punya lembaran doa jubileum Indonesia nanti kita doakan di dalam sama-sama. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita doa sama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kami
dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan dalam hati kita kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam kita dan mendampingi seluruh perjalanan hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ini Sebelah kanan. isinya Ini kalau nggak tahun jubileum ditutup, ditutup. nggak bakal dibuka. Enggak dibuka. Tapi ditutupnya bukan di semen kan? Yang itu di semen. Ya, hanya di satu batu yang di semen. Ini enggak, ini hanya ditutup. Itu kayak dibuka ya semennya. Bukan cara membukanya. Ya. Dan ada palunya khusus kan? Iya. Ada palunya khusus untuk Yang membuka buka. pintu. Semuanya dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Gereja Santo Paulus, tempat Santo Paulus dimakamkan. Misalnya itu intensi untuk Pak Ruby bikinnya gitu kan, mau misa sendiri atau ini intensi bebas. Kalau ini 10 euro, jadi intensimu akan dibaca khusus dalam satu misa. Oh ini? Yang ini, Iya yang itu. kalau ini di misa sama-sama dibaca, didoakan gitu. Kalau ini hanya khusus private mass for your intention. Pakai bahasa apa aja gitu? Pakai Indonesia bisa, ada Roma Indonesianya kok di sini. Mari kita lihat atau Ini bekas mulai ringan. Ini
Oh ya, ini Lukas, benar. Ini Lukas, ini Lukas. Ini benar. Paulus. Petrus. Ini Paulus, ini Lukas ya. Ini Lukas ya, ini Iya, Lukas. Lukas. Paulus. Ini Petrus. Ini Andreas. Iya, Andrea. Kenapa bajunya Yesus dalamnya merah, luarnya biru? Itu ada ceritanya juga. Itu dalam tradisi seni gereja, warna merah itu warna ilahi, warna biru warna manusiawi. Jadi warna manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tetap jadi Allah, tapi diselubungi kemanusiaan. Tapi kalau ketemu Bunda Maria biasanya warnanya juga merah. biru, luarnya merah. Oh. Ya, ada yang putih juga gitu ya. Tapi kalau yang tradisi-tradisi 1001 awal, ya itu pasti Bunda Marianya dalamnya biru, Itu berarti manusia manusia yang diilahikan. dilahirkan. Aku ada kuliah. Tebak aja, tebak. Herodes. Ini lukisan apa? Coba gitu. Lukisan apa? Itu ada kuda tentang Lalu jadi buta. Iya, dan ada bukan.